Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Tafsir Terbawi, Bapak Dr. Zulheldi MAG, dan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya Tuti Alawiyah Tambunan dengan NIM 2414040041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir mata kuliah Tafsir Terbawi yang berjudul Konsep Pendidikan dalam Quran Surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata muqaddimah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan Quran Surah An-Nur ayat 2, 3, dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Yang artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik atau berzina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Asbabun nuzul Quran Surah An-Nur ayat 2. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin tentang hukum pelaku pezina. Sebagian masih mengikuti hukum lama dari Yahudi atau rajam, dan sebagian lainnya belum mengetahui ketentuannya pastinya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukum bagi pezina yang belum menikah atau ghairu muhsan, yang dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah atau muhsan, hukumnya tetap rajam sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka pelaku zina. Bujangan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan yang sudah menikah dirajam.
Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 3. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Amr bin Shu'aib bahwa ayat ini turun mengenai seorang sahabat bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghawi yang biasa membawa tawanan muslim dari Makkah ke Madinah. Ia ingin menikah dengan anak seorang wanita pezina di Makkah yang masih musyrik. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak?" Maka turunlah ayat ini sebagai larangan bagi seorang mukmin menikahi pezina atau musyrik sebelum mereka benar-benar bertobat. Kemudian asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 4. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa if atau fitnah besar. Terdapat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, ketika beliau pulang dari peperangan Bani Mustalik. Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian dijemput oleh sahabat Safwan bin Al-Mu'tal. Orang-orang munafik terutama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah bahwa keduanya telah bersedih hingga akhirnya turun ayat awal surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya. Untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, menetapkan syarat 4 saksi dalam tuduhan zina, menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh tanpa bukti. Penafsiran Quran surah An-Nur ayat 2, 3 dan 4. Penjelasan para musafir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menetapkan batas hukum zina secara tegas. Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah. Sedangkan bagi yang sudah menikah, hukumnya adalah rajam berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tafsir Al-Qurtubi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman had ini tidak boleh ditunda dan harus dilakukan tanpa diskriminasi baik pelaku itu rakyat biasa maupun orang-orang terpandang. Tafsir Al-Maraghi menyoroti nilai sosial ayat ini. Menurutnya pelaksanaan hukum di depan umum bertujuan mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan keji dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penafsiran Quran surah An-Nur ayat 3, penjelasan para musafir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak bermakna mutlak melarang menikah dengan orang yang pernah berzina, melainkan larangan sebelum pelaku bertobat. Jika mereka telah bertobat, maka halal menikahinya, sebab Allah Maha Pengampun. Kemudian menurut tafsir Al-Qurtubi, penekanan bahwa ayat ini merupakan peringatan moral, bukan sekedar hukum fikih. Allah ingin umat Islam menjaga kehormatan dan menjauhi lingkungan yang rusak moralnya. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini mengandung nilai sosial tinggi. Pernikahan hendaknya dibangunkan di atas dasar iman dan kesucian, bukan karena hawa nafsu. Masyarakat yang suci dimulai dari keluarga yang bersih akhlaknya. Kemudian penafsiran surah An-Nur ayat 4, penjelasan para musafir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai perlindungan terhadap kehormatan kaum muslimah. Allah mensyaratkan 4 saksi agar tidak sembarangan orang bisa menuduh tanpa bukti. Hal ini juga untuk menutupi pintu fitnah yang menjaga stabilitas sosial. Kemudian tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi menyebut bahwa syarat 4 saksi ini sangat berat karena Allah ingin menjaga kehormatan umat dari gosip dan fitnah. Menuduh tanpa bukti merusak, termasuk dosa besar yang merusak nama baik seseorang. Kemudian menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini juga mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam berbicara dan tidak mudah menyebarkan kabar dan yang belum jelas. Hal ini menumbuhkan budaya tabayyun atau klarifikasi di tengah-tengah umat Islam. Dan kemudian pembahasan dalam konteks pendidikan. Quran surah An-Nur ayat 2-4 memiliki konteks pendidikan yang mana surah An-Nur ayat 2-4 tidak hanya berisi ketentuan tentang hukum zina dan kazaf atau tuduhan zina, tetapi juga syaraf dengan nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia beriman. Nilai-nilai ini tersebut meliputi pendidikan akhlak, sosial, hukum, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern. Yang pertama itu pendidikan akhlak atau moral education. Nilai utama dari ayat-ayat ini adalah pembinaan akhlak mulia. Allah menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman. Hukuman 100 cambuk bagi pelaku zina bukan hanya untuk saksi hukum,
tetapi juga bentuk pendidikan moral agar manusia menyadari eratnya dosa tersebut dan tidak mengulanginya kembali. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya pembinaan karakter peserta didik agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian dari diri atau iffah. Pendidikan akhlak tidak hanya berorientasi pada pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga pada pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai teladan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini kepada siswa. Pendidikan hukum dan kedisiplinan, Surah An-Nur ayat 2-4 menegaskan bahwa ayat ini pelanggaran memiliki konsekuensi hukum. Yang pasti ayat 2 menetapkan hukum bagi pelaku zina, sedangkan ayat 4 mengatur hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Kedua ayat ini mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi hukum, keadilan dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini dapat diterapkan dengan menumbuhkan budaya disiplin dan keadilan di lingkungan sekolah. Peserta didik harus dibiasakan menaati aturan, menghargai hak orang lain, dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi wadah pembentukan karakter yang menghargai hukum dan etika sosial. Kemudian pendidikan sosial. Ayat ketiga dan 4 memberikan pelajaran penting dalam kehidupan sosial. Ayat 3 menekankan pentingnya memilih pasangan yang suci dan berakhlak, sementara ayat 4 melarang keras menuduh orang berzina tanpa bukti 4 saksi. Hal ini mengandung nilai pendidikan sosial dan etika pergaulan, yaitu menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyebarkan fitnah, serta membangun masyarakat yang saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menuntun pendidik untuk menanamkan sikap jujur, hati-hati dalam berbicara, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Peserta didik perlu memahami bahwa menyebarkan informasi tanpa bukti dapat berdampak besar terhadap kehormatan orang lain. Nilai ini sangat relevan dengan era digital saat ini, di mana berita bohong atau hoaks dan fitnah sering merusak tatanan sosial. Kemudian yang keempat, pendidikan spiritual. Ayat-ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dimintai penanggung-jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir." Hal itu menunjukkan bahwa imam adalah dasar utama dari moralitas dan kepatuhan hukum. Dalam pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik perlu dibina agar memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya dinilai secara sosial tetapi juga secara ilmiah. Rasa takut kepada Allah menjadi pengendali internal yang lebih kuat daripada saksi eksternal. Kemudian yang kelima, implementasi nilai tarbawiyah dalam pendidikan modern. Dan nilai dalam surah An-Nur ayat 2-4 diintegrasikan dalam dunia pendidikan melalui berperan cara berikut. Yang pertama itu pendidikan karakter dalam akhlak dan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perilaku menyimpang. Kemudian pembelajaran berbasis nilai keadilan dan tanggung jawab, misalnya dengan membuat aturan kelas yang adil dan tegas. Kemudian pendidikan literasi digital dan etika komunikasi agar peserta didik bijak dalam bermedia sosial dan tidak mudah menyebarkan berita palsu. Pendidikan berbasis spiritualitas Islam dengan menanamkan nilai takwa dan kesadaran akan pengawasan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.